Halo sahabat TR Lover, ketemu lagi dengan aku Clarissa, tentunya masih di channel Tarot Trader Indonesia. Oke, di dalam video kali ini, seperti biasanya kita akan melakukan pick a card reading atau pilih kartu ya. Dan yang kita lakukan saat ini sifatnya general reading, jadi energinya tuh bisa resonate bisa tidak, itu tergantung dari energi dan vibrasi kalian masing-masing. Jika dirasa resonate, berarti otomatis energinya memang untuk kalian. Jika dirasa tidak resonate, itu berarti energinya untuk orang lain, jadi bukan untuk kalian. Dan perlu disimak baik-baik ya. Hasil readingan ini jangan kalian telan bulat-bulat, itu namanya tidak bijaksana. Alangkah baiknya kalian telaah terlebih dahulu sebelum kalian mengambil suatu keputusan. Oke, untuk tema di video kali ini yaitu pesan dari alam bawah sadar kalian atau pesan dari semesta untuk kalian. Nah, jadi buat kalian semuanya yang penasaran, jangan di skip-skip videonya biar kalian semuanya tahu dari langkah awal sampai akhir kita melakukan pick a card ini, oke? Dan sebelum kita memulainya, alangkah baiknya kita berdoa dulu sama Tuhan Yang Maha Kuasa, biar kita diberikan pencerahan, oke? Sekarang saatnya kita shuffle kartunya. Untuk tebarannya di sini kita biasanya menggunakan 3 kartu seperti biasa ya. Kalian bisa menggunakan energi dari gambar kartu yang udah aku tebar, atau kalian juga bisa menggunakan energi dari warna kartu ini. Jadi terserah kalian mau pilih yang mana, yang penting kalian fun. Dan tentunya pas posisi memilih, kalian gunakan intuisi kalian atau gunakan aja batin kalian, mana yang menurut kalian gambar yang mewakili isi hati kalian. Oke, langsung aja kita lanjut, kita shuffle kartunya sesuai dengan judul deskripsi ya. Pesan dari semesta untuk kalian. Oke, nah di sini ada kartu Pentions. Nah, yang kartu kedua ada kartu Career Transition. Ini backgroundnya baru ya guys. Jadi biar lebih bling-bling. Nah, dan yang terakhir di sini ada kartu Creative Rating. Nah, oke. Di sini ada 3 pilihan kartu, di mana masing-masing kartu ini memiliki arti dan makna yang berbeda. Jadi buat kalian semuanya, tips untuk memilih pilih aja gambar mana yang sesuai dengan kata hati kalian. Atau jika dirasa kalian masih bingung, kalian bisa menggunakan energi dari warna masing-masing kartu ini. Ada warna hijau, ada warna biru yang pertama dan biru yang kedua. Oke, sekarang langsung aja kita lanjut pada topik pembahasan. Buat kalian semuanya yang masih kurang merasa panjang durasinya, kalian bisa pause video ini untuk memilih kartu ini sampai benar-benar kalian yakin. Dan buat kalian semuanya yang udah memiliki pilihan kartu, sekarang saatnya kita bacakan readingan untuk kartu yang pertama, yaitu kartu Patience. Nah, di sini oke. Ada kartu Patience yaitu Archangel Jopen. Your dreams are you blooming more ripty than you release, still they need nurturing and patience. Oke. Jadi di sini alam bawah sadar dari diri kalian mengatakan bahwa sebenarnya di sini kalian harus bisa bangkit dari mimpi kalian. Jadi kalian harus bisa bangkit dari harapan yang selama ini terpendam. Dan mungkin di sini alam bawah sadar kalian mengatakan tinggalkan sesuatu atau tinggalkan masa lalu itu yang membuat hati kalian tidak merasa bebas. Anggap aja masa lalu itu sebagai motivasi untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Karena di sini ada aura. Walaupun di sini backgroundnya biru, tapi di sini terlihat seseorang dengan sayap, tapi dia tidak bisa terbang. Di sini ia menunduk ke bawah. Artinya di sini auranya aura kesedihan. Jadi kalian, hal yang membuat ganjalan ataupun suatu masalah, kalian harus tetap bisa bangkit. Entah itu masalah cinta, urusan asmara kalian, urusan karir kalian, di sini kalian harus bisa bangkit mengembangkan sayap. Jadi sebenarnya di sini kalian punya potensi, kalian punya kemampuan. Bahkan kalian di sini sebenarnya itu banyak orang yang menanti akan kalian di depan sana itu masih banyak. Jadi kalian jangan stay di tempat, tapi gunakan sayap kalian, gunakan potensi kalian itu untuk
mencari sesuatu hal yang lebih positif, bisa mencari ini untuk urusan asmara, kalian bisa mencari seseorang yang lebih baru lagi, dalam artian itu seseorang yang lebih baik lagi, seseorang yang mampu menuntun kalian ke jalan yang sesuai. Jadi seperti itu. Jadi jangan terlalu berlarut-larut dalam kesedihan, tapi gunakanlah kesedihan atau masa lalu tersebut itu sebagai pembangkit kalian, agar kalian itu terlihat lebih bijaksana lagi, terlihat lebih fresh lagi. Jadi di sini buat kalian, ketika kalian merasa seperti ini, ketika kalian merasa sedih, ketika kalian merasa tertekan, maka mantan kalian di belakang itu dia akan merasa puas hati karena bahwa dia itu menilai bahwa sebenarnya tanpa dia itu kayak kalian itu merasa hampa. Jadi pemikiran dia itu seperti itu, walaupun sebenarnya di pikiran kalian itu tidak ada hal yang seperti itu. Tapi ketika kalian tidak bisa bangkit, nah hal itu yang ada di pikiran mantan kalian. Jadi seperti itu. It's okay. Sekarang kita lihat lanjut lagi untuk readingan versi dari tarotnya. Di sini ada kartu King of Swords. Oke. Kita lanjut lagi. Oke, sepertinya kalian memang ada rasa ketakutan tersendiri, ada rasa kecemasan tersendiri di sini yang menghantui hari-hari kalian. Oke. Nah, karena di sini menyangkut alam bawah sadar, jadi di sini aku mengambil cuma 1 2 3 4 5 6, cuma 6 kartu. Nah, oke. Jadi di sini untuk dari versi tarotnya sendiri di sini menjelaskan bahwa sebenarnya di sini kalian itu tipe orang yang bijaksana, karena mungkin ada sesuatu hal yang mengganjal di dalam diri kalian, timbul rasa ketakutan sehingga rasa percaya diri kalian itu down. Jadi seperti itu. Di sini sebenarnya rasa terbesar ataupun ganjalan terbesar dalam hidup kalian itu sebenarnya menyangkut masalah hati, masalah urusan asmara, di mana kalian itu di sini takut ditinggalkan, takut akan kehilangan seseorang. Yang benar-benar ketika rasa ketakutan tersebut muncul ketika kalian udah merasa nyaman sama orang baru ataupun udah merasa nyaman sama seseorang. Nah, kalian itu sebenarnya takut untuk ditinggalkan. Nah, sebenarnya itu adalah pikiran-pikiran negatif yang argumen-argumen yang muncul dengan sendirinya. Sebenarnya jika kalian bisa berpikir positif lagi, kalian bisa berpikir positif ke depannya, hal itu tidak akan terjadi. Sebenarnya kecemasan itu yang membuat hubungan kalian itu bisa berantakan. Nah, jadi seperti itu. Terkadang memang rasa kecemasan akan kehilangan seseorang itu sangat tinggi. Jadi itu sangat mengganggu mood kalian, sangat mengganggu aktivitas kalian, sangat mengganggu psikologis kalian. Jadi di mana di sini mungkin hari-hari kalian itu dihantui dengan rasa kecemasan, dengan ketakutan tersendiri, dengan ancaman tersendiri, sehingga itu kayak menjadi mimpi buruk di dalam hidup kalian. Kalian tidak bisa 100% menerima kehadiran orang baru karena mungkin rasa trauma di masa lalu kalian itu yang menghantui kalian. Nah, di sini kalian harus bisa berjuang, memanfaatkan apapun yang ada. Jadi ketika ada peluang orang baru yang sekiranya cocok sama kalian, kalian harus bisa mencoba membuka hati. Jadi seperti itu ya. Nah, untuk di sini yaitu jika semua itu bisa kalian lalui, maka di sini itu akan menjadi akhir dari akar masalah yang selama ini kalian simpan. Jadi mungkin di sini itu merupakan suatu awal perubahan besar di dalam hidup kalian, ketika kalian bisa menjalani step by step untuk maju ke posisi yang depan. Jadi tinggalkan aja semua masa lalu itu yang membuat ganjalan terbesar dalam hidup kalian. So jadi di sini itu kalian happy aja, buat fun aja. Semakin kalian merasa ketakutan, nah maka rasa kepercayaan diri kalian itu akan memudar dengan sendirinya. Jadi di sini itu butuh tekad dan kuat untuk meninggalkan sebagian cerita lama, untuk membuka lembaran yang baru lagi. Jadi seperti itu ya buat kalian. So tetap aja berjuang, selalu berpikir positif untuk kedepannya. Yakinlah bahwa di depan itu masih banyak orang yang menanti kalian. Oke.
Maaf ya guys, ini aku jeda terlebih dahulu karena di sini ada azan. Jadi harus aku jeda dulu. Kita saling menghormati satu sama lain. Kita lanjutkan sebentar lagi, oke? Nah, buat teman-teman semuanya, maaf tadi harus terjeda karena memang tadi itu ada azan. Dan tadi yang nomor 1 udah aku bacakan. Sekarang kita lanjut lagi untuk yang nomor 2. Ada kartu-kartu transition, atau artinya juga bisa berarti love transition, bisa juga seperti itu ya. Di sini yang aku lihat pesan dari alam semesta untuk kalian di sini. Nah, di sini tergambarkan seseorang yang penuh dengan kelembutan, seseorang yang sedang karirnya sedang cemerlang, di mana di sini terlihat sayapnya di belakang terbentang. Raut mimik dan wajah dia itu sangat bahagia, di mana di sini itu ada sebuah mahkota bunga yang artinya pesan dari alam semesta di sini mungkin jika kalian sudah memiliki pasangan, di sini hubungan kalian akan menjadi hubungan yang lebih baik lagi atau transisi. Yang kemarin awalnya kalian itu hubungan kalian tidak terlalu bagus, bisa kembali terjalin lagi. Bisa juga di sini awal kembalinya hubungan kalian yang renggang. Bisa juga ini dalam artian bisa rujuk ya. Rujuk dalam artian dari cinta lama kemudian datang lagi, kemudian bersemi kembali. Jadi seperti itu. Di sini bisa juga berawal datangnya orang baru. Jadi seperti itu. Di sini yang aku lihat datangnya orang baru. Jadi kehadiran orang baru ini yang membuat transisi di dalam hidup kalian. Jadi memang perubahan gitu ya, perubahan besar di dalam kehidupan kalian, baik dari segi asmara kalian, dari segi keuangan kalian, dari segi apapun. Jadi akan ada suatu perubahan besar di sini yang saya lihat. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi pesan dari semesta untuk kalian. Oke, kita lihat untuk dari versi tarotnya tersendiri. Nah, oke, nggak fokus. Nah, nomor 1, nomor 2, 6 kartu ya, karena ini menyangkut alam semesta, pesan semesta. Ada Queen of Wands, ada kartu Ace of Swords. Ini sebentar, ini diradakan ke sini terlebih dahulu, jadi biar kalian melihatnya itu bisa leluasa, bisa bebas. Jadi di sini aku juga sebagai tarot trading sendiri, aku sifatnya transparan. Jadi aku katakan sesuai sama apa yang energi yang disampaikan sama card-card tersebut. Nah, jadi seperti itu. Jadi tidak semata-mata cuma merasa membuat kalian happy, tidak. Karena di sini benar-benar yang aku baca sesuai realita energi yang diberikan kartu ini dan alam bawah sadar dari diri kalian masing-masing. Jadi seperti itu yang tertuahkan melalui kartu-kartu ini. Nah, di sini yang aku lihat memang akan ada suatu perubahan besar di mana mungkin di awal lalu kalian ada banyak beberapa problem yang istilahnya memberatkan hati kalian. Di sini terlihat ada seseorang yang memakai peci. Di sini ia sedang memegang bola bumi. Bumi. Jadi bisa digambarkan bahwa seseorang itu memegang bumi itu rasanya tidak mungkin, rasanya itu sangat berat. Jadi seperti itu. Jadi di sini merupakan awal kebangkitan kalian. Jadi begitu. Awal kebangkitan kalian dari buah kesabaran kalian yang udah kalian lalui. Jadi seperti itu. Nah, di mana di sini itu ada sosok seseorang yang sedang memperjuangkan kalian, memperjuangkan cinta dia untuk mendapatkan kalian. Jadi seperti itu. Dan di sini auranya sangat bagus ya. Dimana mungkin kalian di sini juga akan dibuat merasa nyaman sama dia. Karena mungkin di sini akan ada kecocokan dari segi sifat gitu ya, kecocokan dari segi sifat atau karakter. Dimana di sini untuk ciri-cirinya untuk orang yang akan hadir datang sama kalian, orangnya sangat pekerja keras. Dia tidak kenal lelah, walaupun ia merasa sakit tapi ia tetap bangkit, walaupun ia merasa jatuh gitu ya, walaupun ia merasakan beban yang amat berat. Di sini terlihat seseorang yang berusaha, dia memiliki dua tangan, berusaha mau meraih beberapa pedang, ia pegang dengan dua tangan tersebut. Nah, jadi walaupun
rasanya masalah itu terasa sulit, tapi sebagaimanapun dia menghadapinya. Jadi seperti itu. So orangnya itu sama, untuk karakternya sama kalian, karena di sini energinya yang aku lihat ada kesamaan. Kalian orangnya di sini pekerja keras. Kalian juga tipe orang yang istilahnya bisa memecahkan masalah. Jadi kalian itu ketika mendapatkan sesuatu masalah, kalian tidak lari dari kenyataan, tapi kalian itu berpikir untuk menyelesaikan suatu masalah tersebut itu agar cepat terselesaikan itu seperti apa. Nah, di sini kalian ada kecocokan energinya. Jadi seperti itu. Nah, jadi di sini kalian itu untuk kehadiran orang baru ini ya. Nah, orang ini tuh menganggap bahwa kalian itu sosok seseorang yang benar-benar ia cari saat ini, sosok yang benar-benar uh, pingin ia dapatkan. Jadi mungkin dia mantan dia yang dulu itu, dia itu merasa pernah dimanfaatkan sama mantan dia. Jadi seperti itu. Dia itu merasakan pernah dimanfaatkan sama mantan dia, entah itu materi dia, entah itu dari segi tenaga dia. Yang secara logis di sini energinya itu mengatakan bahwa dia pernah dimanfaatkan sama mantan dia. Nah, setelah ketemu kalian, di sini kalian dia itu merasa bahwa diri kalian itu perfect, memiliki kecocokan dan kesamaan satu sama lain. Jadi dia itu merasa care, merasa nyaman, merasa have fun ketika menjalani hubungan sama dia. Nah, jadi seperti itu. Nah, di sini juga yang aku lihat ada energi positif. Energi positif di sini mengatakan kayak semacam suatu peralihan dari hubungan kalian yang dulu itu yang renggang. Semacam di sini sama, kayak kalian itu merasa kurang kebebasan, kalian itu yang masih merasa murung sama pasangan kalian yang saat ini, yang kalian itu merasa kurang enjoy. Di sini akan ada suatu perubahan besar, di mana perubahan besar itu suatu perbaikan hubungan yang lebih baik lagi atas dasar kesadaran satu sama lain. Jadi seperti itu. Tapi di sini awalnya yang aku lihat memang pasangan kalian gitu ya, pasangan kalian memang gimana ya, merasa kemarin-kemarin ini tidak sejalan sama kalian. Tapi dengan kalian itu membuat suatu pelajaran berharga buat dia. Nah, dia itu kayak mau merubah diri untuk menjalin hubungan yang lebih baik lagi. Nah, jadi seperti itu. Untuk versi yang keduanya. Di sini yang versi ketiganya bisa juga untuk yang berumah tangga, mungkin yang istilahnya bercerai. Nah, di sini akan ada juga kayak semacam apa ya, perbaikan komunikasi aja, yang aku lihat seperti itu, perbaikan komunikasi. Tapi di sini kalau untuk yang rujuk, benar-benar rujuk, di sini energinya masih belum terlihat. Jadi yang kayak semacam pendekatan terlebih dahulu lagi. Jadi seperti itu. Nah, tentunya di sini memang harus dilandasi dengan rasa tekad, niat kuat, sama doa yang ikhlas. Karena di sini ada lambang seseorang dengan kuat memegang suatu pedang. Jadi agar mahkota di atas itu tidak jatuh. Jadi dia itu memegang erat, dimana sesuatu yang kalian inginkan itu harus didasari dengan tekad, niat, dan doa yang ikhlas dari dalam hati kalian. Jadi apapun, walaupun kalian tetap berusaha, kalian berusaha keras tanpa adanya doa, hal itu tidak akan bermakna dan tidak akan menjadikan apa-apa. Jadi di sini walaupun kalian sedang berusaha, kalian sedang mengejar impian, tapi harus diimbangi dan diiringi rasa doa yang ikhlas. Karena bagaimanapun juga, apapun yang telah kalian lakukan itu merupakan tangan Tuhan, merupakan keajaiban Tuhan. Jadi manusia itu cuma bisa mengikuti alur atau skenario yang diberikan sama Tuhan. Begitu pula dengan cobaan. Jadi Tuhan itu juga memberikan suatu cobaan itu tidak melebihi batas kemampuan umatnya. Jadi seperti itu. Jadi tergantung kalian. Kalian mau maju atau menyerah. Ketika kalian menyerah, ya udah, kalian tidak akan mendapatkan apa-apa. Begitu pula ketika kalian maju ke depan. Nah, maka impian dan harapan tersebut tidak mustahil untuk dicapai. Jadi seperti itu. Nah, di sini untuk pesan juga, pesan semesta buat kalian. Kalian tidak boleh tergesa-gesa dalam mengambil suatu tindakan atau keputusan. Kalian harus berhati-hati ketika kalian menerima orang baru, ketika kalian
ingin memperbaiki hubungan yang baru lagi. Kalian tidak boleh tergesa-gesa. Karena terkadang rasa tergesa-gesa tersebut, rasa kurang cermat tersebut, nah, maka hal itu bisa berbalik 360 derajat. Yang tadinya kamu mau maju ke depan, mau maju ke titik finish, malah kalian bisa mundur atau bahkan berhenti di tempat. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, di sini untuk ini versi tarotnya yang terakhir di sini, memang sesuatu itu harus dimulai dari kesabaran. Ya, karena di sini yang aku lihat rasa kesabaran tersebut udah kalian lalui. Nah, maka kalian akan menuai buah dari hasil kesabaran tersebut. Ya, walaupun yang penuh dengan rasa cobaan, yang penuh dengan rasa rintangan. Nah, hal itu bisa kalian lalui dengan tadi ya, dengan niat yang kuat, rasa ketidak tergesa-gesaan atau rasa was-was. Nah, hal itu akan menjadi suatu pertimbangan lagi yang patut dipertimbangkan gitu ya. Dan kedepannya masa depan yang cerah itu akan kalian raih. Jadi seperti itu. Jangan lupa juga diimbangi sama doa. Oke. Nah, untuk kartu yang nomor 2 sepertinya sudah. Sekarang kita lanjutkan lagi untuk versi yang terakhir, yaitu kartu yang nomor 3. Nah, oke. Sekarang untuk kartu yang nomor 3, Creative Reading. Nah, pesan dari semesta untuk kalian di sini, kalian harus bisa mengeluarkan kemampuan kalian. Kalian harus bisa mengeluarkan potensi kalian. Di sini pesan dari semesta di sini menyampaikan bahwa sebenarnya di sini kamu orangnya itu sangat berbakat. Kalian memiliki kemampuan yang tidak dimiliki orang lain. Tapi entah apa, ada sesuatu hal itu yang membuat kalian itu tidak merasa percaya diri untuk menunjukkan bakat dan kreativitas kalian. Nah, kalian di sini auranya sangat bagus. Kreativitasnya sangat tinggi, kalian orangnya smart. Smart dalam mengatur segala sesuatunya, baik dari segi keuangan, urusan asmara, maupun dari segi menghadapi suatu problem gitu ya. Jadi auranya sangat bagus di sini. Nah, tapi terkadang kalian itu untuk menunjukkan bakat kalian itu kalian masih ragu, kalian masih malu. Nah, jadi apa sebenarnya yang membuat kalian ragu atau malu? Nah, itu harus bisa kalian perbaiki. Nah, sekarang kita lihat untuk ini ya, penjabaran yang lebih panjang yaitu dari versi tarotnya. Oke. Ini kita singkirkan terlebih dahulu. Nah, ini kita lihat untuk dari versi tarotnya sendiri. Oke. Wow. Ada kartu The Emperor. Artinya kebijaksanaan. Oke. Kalian malu ketika menghadapi orang yang banyak. Rasa tidak percaya diri kalian muncul. Nah, terkadang hal tersebut itu yang membuat kalian tidak bisa maju ke depan, tapi lebih stay di tempat. Rasa trauma, kekecewaan, pengkhianatan. Ada kartu The Strength, harus lebih bersabar. Ada kartu The Wheel of Fortune. Nah, oke, untuk dari versi tarotnya sendiri penjabarannya di sini. Nah, ini ada kartu The Emperor. Nah, untuk pesan bahwa pesan dari alam semesta buat kalian ya, kalian harus bisa meningkatkan rasa kepercayaan diri kalian. Jadi kalian tuh sebenarnya orangnya sangat berbakat, kalian tuh orangnya bijaksana, tapi ada sesuatu hal itu yang membuat kalian tidak bisa maju ke depan. Jadi kayak mungkin rasa percaya diri kalian tuh yang kurang. Di sini yang aku lihat energi yang kuat itu, kalian itu tidak memiliki rasa percaya diri itu ketika mungkin dihadapkan sama suatu masalah, mungkin yang kayak kalian itu membuat keputusan, membuat argumen terlebih dahulu sebelum kalian bertindak. Jadi kayak kalian mau bertindak A, tapi di dalam hati kecil kalian itu berkata, seandainya aku gini, takut kalau misalnya itu orang-orang itu kayak tidak sesuai, atau kayak semacam
dihujat atau takut dibully. Nah, sebenarnya hal itu harus kalian tinggalkan. Jika kalian memang menginginkan suatu perubahan di dalam hidup kalian. Nah, jadi di sini untuk jiwa spiritualisme, kalian itu juga tipe orang yang sangat tinggi, dimana kalian itu lebih suka berserah sama yang di atas daripada kayak semacam memendam suatu perasaan ataupun yang kayak apa ya, menceritakan curhatan sama seseorang. Nah, Isno, kalian di sini lebih memilih berserah diri sama yang di atas. Jadi seperti itu. Ya sebenarnya kalian untuk segi iman sih lumayan bagus ya. Untuk segi doa dan spiritual di sini sangat bagus. Nah, di sini juga ada traumatisme akan pengkhianatan dalam suatu hubungan. Nah, mungkin ini juga yang menjadi penghambat dalam hidup kalian. Dimana mungkin kalian mau maju ke depan itu sepertinya itu kayak sangat sulit ya. Kayak membuka orang baru juga di sini termasuk itu sangat sulit. Karena dimana kalian itu pernah dikhianati sama pasangan kalian di masa lalu. Nah, dimana hal itu yang membuat luka dalam di dalam hati kalian, yang membuat hati kalian itu kayak terasa tercapik-capik. Nah, sebenarnya rasa trauma itu boleh-boleh aja, rasa was-was itu boleh-boleh aja. Tapi ketika semakin lama semakin kamu pendam, nah maka bakat kemampuan kalian semuanya itu sama, pasti akan tertutup dan terpendam. Kalian tidak akan bisa melangkah maju ke depan. Jadi seperti itu. Nah, di sini kalian harus bisa benar-benar ketika kalian mendapatkan masalah, berdoa baik, berdoa bagus, memohon sama yang di atas itu bagus. Tapi alangkah baiknya juga kamu di sini juga harus bisa membagikan masalah tersebut sama seseorang yang bisa menuntut kalian ke solusi yang benar. Jadi seperti itu. Kalian di sini orangnya lebih suka sendiri sepertinya daripada harus maksudnya itu di keramaian ataupun banyak orang. Kalian di sini tipe orang yang sendiri. Tapi di sisi lain kalian memiliki jiwa kesabaran yang sangat tinggi. Jadi ketika kalian dihadapkan sama masalah, nggak apa-apa. Kalian percaya sama satu orang gitu ya yang bisa memegang perkataan kalian itu siapa. Nah, maka ceritakan sama orang tersebut. Jadi jangan sampai kalian bercerita sama orang yang salah. Nah, itu malah bisa menjadi masalah baru atau bisa memperkeruh masalah. Nah, dimana hal itu semuanya itu akan berjalan secara lancar, akan berjalan, akan membuahkan suatu keberuntungan yang sangat berharga di sini. Ketika bakat dan potensi kalian itu bisa kalian tunjukkan atau bisa kalian aplikasikan, jadi seperti itu. Nah, jadi di sini ketika kalian ingin berubah, ya udah kalian harus merasa percaya diri aja. Kalian yakin akan bakat dan kemampuan kalian. Yakin bahwa sebenarnya kalian itu orang yang spesial. Kalian itu bukan tipe orang yang sama kayak orang lain, tapi tunjukkan bahwa kalian itu berbeda dari orang lain. Bahwa kalian di sini punya potensi yang sebenarnya itu sangat berbakat yang tidak dimiliki orang lain. Jadi seperti itu. Dan tentunya di sini sebelum aku akhiri, jangan lupa kalian semuanya itu berdoa sama yang di atas, minta petunjuk agar diberikan kemudahan. Jadi biar dijauhkan dari segi masalahnya. Oke. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat kalian semuanya. Dan buat sahabat TR lover semuanya, jangan lupa di subscribe, like, dan share di sosial media manapun biar semuanya bisa mendapatkan hal yang sama. Oke? Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat ya buat kalian semuanya. Dan video ini aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan hari esok lebih baik daripada hari yang sebelumnya. Jangan lupa selalu berusaha dan berpikir positif. Dadah. Terima kasih yang udah subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya dan tema yang berbeda. Dadah. Terima kasih semuanya.